Demikian pertanyaan sejawab dokter-dokter relawan. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita rasakan sebagai anugerah Tuhan, biar dalam kondisi terjepit, biar dalam kondisi terendah sekalipun, tergantung kita mengungkapkannya di hadapan Tuhan sebagai syukur atau sebagai beban. Kesimpulan saya cuma satu, ini orang baik. Ya. Kesimpulan saya, dia itu adalah orang yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak manusia yang membutuhkan dia. Ya. Dan sampai di situ saya bertanya, salah dia di mana? Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues dan saat ini kita juga bersama-sama dengan Pak Richard Bontario. Salam Pak Richard. Halo, apa kabar? Baik Pak Richard. Ya, senang bisa bersama-sama dengan Pak Richard kita berdiskusi. Selalu senang kalau di Redemption Issues. Ya, terima kasih Pak Richard. Nah, kita ingin membahas satu topik nih yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia ini Pak Richard ini. Tentang Dokter Terawan ini. Yes. Kita tidak masuk ke polemiknya Dokter Terawan dan ID, tidak. Kita bukan ini. Tapi yang menjadi menariknya gini sih, kenapa Dokter Terawan ini kok dibela oleh banyak orang sih? Apa sih istimewanya Dokter Terawan ini? Apa sih keistimewanya Dokter Terawan sehingga banyak dibela dari masyarakat paling bawah sampai masyarakat paling atas? Orang-orang kalangan atas ini. Jadi sepertinya ini dikeroyok nih banyak orang ini. Apa sih istimewanya Dokter Terawan? Nah, apalagi dalam dunia kerja itu sangat nyata jasa-jasa Dokter Terawan. Karena dia dibela karena punya jasa yang luar biasa. Nah, Pak Richard mungkin bisa sharing karena Pak Richard juga banyak menggumuli soal dunia kerja. Ya, silakan Pak Richard. Ya, terima kasih Pak Pendeta Andi. Saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya akan sampaikan dari perspektif orang awam saja, yang saya sendiri tidak kenal dengan Dokter Terawan. Namun suatu hari saya pengen ada kesempatan untuk mau berobat sama beliau yang cuci otak, itu betul sekali. Dan karena kebetulan teman saya sudah mencoba, dan dia cerita bagaimana proses pembuluh darah di kepala segala macam itu plong, itu yang tadinya macet ibaratnya sekarang jalan tolnya plong gitu. Memang itu mempengaruhi ke tubuh dan lebih ringan badan dan lebih fresh, lebih segar, otak bisa berpikir dengan jelas, jadi sehat otak gitu. Dan memang metodenya dia agak kontroversial tapi it works. Dan banyak sekali orang diberkati, banyak orang yang ditolong, tokoh-tokoh pejabat, anggota DPR, pengusaha-pengusaha besar, sampai ke orang-orang rakyat kecil yang tidak mampu bayar, ditolong sama beliau. Karena saya baca dan mengikuti, dan juga kesaksian dari teman saya. Kesimpulan saya cuma satu, ini orang baik. Kesimpulan saya, dia itu adalah orang yang memang dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak manusia yang membutuhkan dia. Dan sampai di situ saya bertanya, salah dia di mana? Dia kan mau menolong. Kalau ID mempermasalahkan prosedur, ya prosedur kan bisa dibicarakan. Ya kan? Dan harus melalui proses, ya lewatilah prosesnya. Dan saya tidak mau ke ranah situ karena saya tidak ahli di bidang teknis, proses, uji klinis, bla 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 segala macam. Itu biar menjadi bahan pembicaraan pakar-pakar lainnya. Saya hanya bisa memberi pandangan begini, bahwa setiap orang yang dibentuk oleh Tuhan dari tanah liat yang biasa dan menjadi bejana hidup yang luar biasa, menampung air yang Tuhan isi
entah itu air atau itu anggur, Ya. itu akan dan siapapun yang minum air atau anggur itu menjadi berkat untuk orang, itu buat saya itu dahsyat sekali. Iya, betul. Saya menjadi rindu berdoa, Tuhan, kenapa saya nggak bisa Tuhan bikin seperti Dokter Terawan? Tuhan jawab, dok, dia otaknya cocok untuk jadi dokter, kalau kamu enggak. Saya desain Dokter Terawan untuk menjadi dokter. Dan ini ilmu yang saya berikan. Mungkin Tuhan akan bicaranya begitu kali ya. Yeah. Ini saya berandai-andai aja. Dan saya jadi rindu, jadi Tuhan, kok saya nggak dibikin, kasih saya skill dong. Dulu saya berdoa waktu muda, Tuhan, saya mau jadi sutradara ternama yang seperti Steven Spielberg, yang seperti George Lucas yang bikin Star Wars. Saya kejar mimpi itu dengan harapan saya bisa jadi seperti mereka. Pergilah saya ke Amerika dan sekolah yang tadi saya pikir sekolah bisa perfilman dan televisi, masuk ke Oral Roberts University. Di situ ternyata nggak ada sekolah perfilman yang besar, itu kecil-kecil aja, film-film student film, bikin pendek, terus ya kerja di stasiun televisi, anaknya Oral Roberts yaitu Richard Roberts, cuma gitu-gitu aja. Tapi saya tidak jadi Steven Spielberg, tidak jadi George Lucas, karena perjalanan masih jauh menuju ke situ. Dan butuh mukjizat. Kalau orang awam perlu hoki, kalau orang hamba, kalau anak Tuhan ya perlu miracle. Dan perlu kita harus banyak berdoa bahwa Tuhan, kalau saya mau jadi sutradara, tolong gimana caranya? Dan ada proses menuju ke situ, sehingga saya harus mempertimbangkan apakah saya harus masuk ke proses itu. Kalau prosesnya itu bagus, puji Tuhan. Kalau prosesnya nggak bagus dan terjal bahaya dan mungkin banyak api seperti neraka, apakah saya mau lewatin proses itu? Banyak sekali teman-teman saya yang sekolah di Amerika di universitas itu berhenti di setengah jalan studinya, pindah ke Hollywood dan mau langsung praktek kerja. Dia tidak mau menyelesaikan sekolahnya. Ada yang ya nggak bisa dibilang dia sukses dan jadi orang di Hollywood, tapi dia malah terpuruk menjadi drug addict karena dia masuk ke dalam pergaulan Hollywood yang tidak baik, dan dia telepon saya, dia mau minjem uang. Pada saat itu saya bilang, saya bilang, lu kan mau ke sana mau jadi sutradara seperti gue punya cita-cita juga. Dan lu bilang sama gue nggak bisa nih ngambil menimba ilmu terus-terusan. I don't get anything fast. Ternyata dia mau cari instan. Ya gue ke Hollywood deh, kali-kali gue bisa masuk dalam project, ketemu sutradara besar, gue bisa dibantu dan gue jadi belajar banyak, bla 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 bla. Ternyata dia melewati satu proses yang seperti saya bilang, lembah hitam itu. Sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Akhirnya menjadi produk iblis yang akhirnya menghancurkan karir dia, menghancurkan kehidupan dia sendiri. Akhirnya membuat saya jadi berpikir lagi, do I want to go through that process to become someone gitu. Nah, setiap manusia tentunya ada jalan, ibaratnya istilahnya takdir ya, ada jalan hidup apa, life path. Ternyata kan masing-masing jalan hidupnya kan ada beda-beda nih. Betul. Saya melihat Tuhan mendesain Dokter Terawan menjadi sekarang ini. Perihal dia kenapa dipecat, pasti ada alasannya kenapa Pak Jokowi bukan pecat sih, mengganti lah, memberhentikan. Orang yang nyinyir pasti ngomongin pecat gitu. Tapi diberhentikan karena mungkin saya juga bisa mengerti Pak Terawan, kalau boleh curhat sih, dia bilang, gue bukan bidangnya memimpin, memanage departemen. Itu tugasnya orang lain yang lebih bagus. Dan saya yakin orang sendiri yang minta untuk mengundurkan diri, supaya udah kasih Kementerian Kesehatan ini menteri kepada orang lain lah. Dia jawabnya, Pak, waktu itu, maaf saya potong, dia jawabnya gini, karena Pak Jokowi sayang sama saya. Ya apa?
Pak Pak Jokowi? Jokowi sayang sama saya. Beliau jawabnya, Dokter Terawan. Oh, oke. Jadi Uh, ya dia cuma tahu itu aja. ya, Tapi kan aturan kementerian itu kan perlu ekstra quote unquote extra skill, extra gift, harus ya, ada gift khusus gitu untuk megang itu. Dan betul. dia memilih mengalah. Ya, Dia betul. memilih untuk memberikan kepada yang lain, dan saya menyelamatkan orang yang day to day saya bisa lihat di RSPAD. SPAD. Ya, Saya lihat orang mau walk in, can you help me dokter? Dia mungkin memilih itu. Pada ya, saat memasuki masa pandemi, dia melihat bagaimana dia harus melakukan sesuatu karena dia juga seorang nasionalis. Dia melihat what can I do to bring in more bigger impact kepada masyarakat luas. ya, betul. Coba-cobalah dengan vaksin Nusantara. Ya, Dihina-hina, orang nggak terima. Belum apa-apa. Ya ibarat gini deh. Kalau kita hidup dalam kegelapan, tiba-tiba datang orang, siapa kamu? Nama saya Thomas Edison, saya menciptakan lampu bohlam. Apa sih lampu bohlam? Gak bisa, gak usah ini. Lah kan gue mau menerang ya, dunia lu yang gelap. Belum dia, ini kan udah dipatahkan inovasi. Dia kan boleh bilang sangat inovatif lah dalam menciptakan sesuatu yang baru, breakthrough betul, baru. betul. Kita kan sebagai bangsa Indonesia ya kita harus, kalau mau lihat bangsa ini maju, kita harus memberikan ruang, memberikan Ya, tempat dan waktu kepada orang-orang seperti Dr. Terawan untuk, oke Pak, lanjutkan. Jangan takut gagal orang Thomas Edison atau siapa yang sampai 100 kali dia gagal baru jadi tuh bohlam. betul. 999. Iya. Yang ke 1000-nya baru berhasil. Ini belum apa-apa udah langsung ditembak jatuh dan di ini. Jadi menurut saya tidak fair. Menurut saya Dr. Terawan harus dikasih ruang, dikasih tempat, dikasih waktu untuk terus berusaha mencari sesuatu inovasi yang bisa membanggakan Indonesia. Betul. Indonesia masih dalam proses ingin membuktikan diri kepada dunia bahwa kita adalah negara yang patut diperhitungkan menggantikan posisi Amerika, Cina, dan Rusia. Betul, setuju, Pak. Kita bisa jadi negara superpower, Pak. Betul. Tapi kalau misalnya orang Dr. Terawan tidak diberi kesempatan, dijegal terus, ya kapan majunya negara kita? Ya. Oke, itu satu konteks beda. Nah, kalau konteksnya adalah bagi kita umat Kristiani, tapi kan dia orang Kristen. Banyak yang nggak suka dia karena Kristen. Kalau menurut saya, jangan terlalu ngebahas itulah. Bukan itu masalahnya. Bukan masalah dia kisah Christian, dia sangat rohani, dia menyanyi dari gereja, lagu-lagu gereja di saat dia kerja di dalam RSPAD. It's not that gitu loh. Orang doesn't mind. Yang membela Dr. Terawan kan bukan orang Kristen saja. Mayoritas juga yang saudara-saudara kayak Muslim itu yang merasakan dan melihat bagaimana pentingnya aset bangsa ini harus dijaga. Betul. Didukung. So it's not about religion. It's not about Dr. Terawan is a Christian. It's not that. Ada alasan lain yang menjegal dia. Dan akhirnya perlahan-lahan akan terkuak, Pak. Perlahan-lahan akan terbongkar. Kenapa akhirnya dia dilemahkan, dihancurkan? Ya. Ini memang masalah di Indonesia sih, Pak. Jadi memang birokrasinya terlalu rumit sehingga akibatnya banyak orang-orang Indonesia jadi diaspora, Pak. Ya. Lebih suka di luar negeri, lebih kerja lebih nyaman. Ya kayak semacam salah satu lembaga penelitian kesehatan yang sangat terkenal waktu pandemi awal-awal itu. Itu akhirnya sekarang dibubarkan dan orang-orangnya banyak yang lari, yang nggak dapat tempat. Padahal mereka punya dedikasi baik.
Nah, Ya, artinya di sini yang tadi Bapak bilang memang sebenarnya Indonesia membutuhkan nih tenaga-tenaga ahli dan memang harus kasih ya, ruang pada orang-orang yang kayak Dokter Terawan atau mungkin ada yang ya, lain juga ya, teknokrat yang baik ini yang memang mereka ya, bisa kembangkan ya, memajukan Indonesia ini. Apalagi ya, kan Presiden Jokowi menghendaki supaya Indonesia ini mengurangi import. ya, Nah, nah, betul. pakailah nih pakar-pakar yang belajar di Ya, luar negeri yang bagus-bagus ini. Kasih ruang di Indonesia ini. Jadi betul. tuh, sehingga makin lama kita makin mengurangi import lah. Ya, Bahan baku kita jadi ya, bahan jadi untuk diekspor, jadi untuk menambah devisa. Asal ya, mental mental penindas, ya. mental VOC lah Pak istilahnya. Itu harus diangkat itu, Harus dibuang, betul. harus Jangan dibuang. lagi ada VOC menjajah negeri kita kembali. Tapi gini Pak, saya melihat beberapa banyak komen-komen yang mengatakan bahwa salah satu alasan utama adalah karena Pak Dr. Terawan terlalu Kristiani. Eh, Bagi orang-orang yang menuduh itu, saya bisa bilang begini, eh, kita bersyukur bahwa Dr. Terawan itu punya Tuhan, bertuhan. Setahu Iya, saya banyak orang saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya lebih mengandalkan pikiran dan akal sendiri, dia lebih cenderung tidak bertuhan karena dia merasa dia punya semua jawaban. iya, Semua jawaban di dunia ilmiah. Jadi betul. saya pernah lihat di TV dulu ya sebelum ada YouTube di Amerika dokter-dokter yang meninggalkan Tuhan karena dia merasa dia udah hebat. Dokter jantung. Saya bisa menyelamatkan orang yang mati dan bisa menghidupkan kembali. Dan dia sudah melihat posisi dia sebagai Tuhan. Iya, Jadi dokter tuh rata-rata merasa bahwa if I can make you die, I can make you live. Itu iya, kan dia sudah berperilaku seperti Tuhan. betul. Tapi dokter Terawan nggak begitu. Dokter Terawan hanya bilang, yang saya lihat ya, terima kasih Tuhan untuk kedua tangan ini yang Tuhan berikan pada saya. Gunakan dua tangan ini untuk menolong dalam operasi dalam apa menyembuhkan manusia ini supaya dia bisa mempunyai hidup dan menyelesaikan hidup dia sampai akhir. Iya, Tidak betul. berhenti di situ gitu loh. Dia menyerahkan kedua tangan dia kepada Tuhan untuk Tuhan take Tepuk control, tangan. Tuhan kendali, Tuhan pakai. Ya, That's That's it. Perihal dia terlalu Kristiani karena kamu yang melihat dia punya perilaku, tutur kata, cahaya yang mengeluarkan cahaya Yesus, ya berarti you saw something out of him tanpa ya, dia berkata-kata apa. ya, Saya banyak teman-teman yang selalu anti dengan orang yang hati-hati dia mau mengkristenisasi. Saya bilang enggak, kita tidak mau mengkristenisasi siapa-siapa. ya, Mungkin betul. aja itu orang atau mungkin saya memancarkan sesuatu, mungkin I don't know gitu. Ya, Jadi kalau dokter Terawan eh, bekerja dan berbicara berperilaku seperti apa ya, orang-orang yang tidak bertuhan betul. akan terlihat dari kata-kata dan segala macam, sehingga orang akan merasa gua ini hidup di tangannya dia, hidup mati di tangan dia, dan kalau gua mati siapa yang mau tanggung jawab gitu. Dokter Terawan, Ya, ya kan? Habis itu ya sudah, kalau gua ya, mati episode saya selesai dalam dunia ini. Tapi kalau Dokter Terawan, dia kan seperti dipakai oleh Tuhan untuk not only give life, tapi give hope, ya, to give to teach the patient to give thanks to your own belief. Kalau kamu percaya dengan
agama ini, ya teruskan. Ya. Minta sama Tuhanmu. Ya. Betul dong? Betul. Jadi kalau udah panik aja orang melihat Dr. Terawan seperti apa gitu. Kalau menurut saya ada oknum-oknum lah yang udah parno duluan melihat dia gitu. Padahal Ya. dia itu memberkati dengan luar biasa, dan saya melihat dia adalah orang yang inovator yang perlu dipertahankan dan perlu disokong, dibantu oleh rakyat dan pemerintah agar dia dapat terus mencetak ide-ide baru demi Indonesia. Dunia Betul, Pak. kedokteran kita kalau menurut saya sudah keterbelakangan banget. Itu dikarenakan dimanipulasi dengan uang yang merusak tatanan, itu Ya. yang saya baca. Ya. Sehingga semua dibenarkan oleh uang. Betul. Padahal masih banyak sekali yang belum terpecahkan solusi problem-problem di kedokteran. Betul, Pak. Nah, Dan Dokter Terawan salah satu yang bisa membereskan. Ya. Nah, saya setuju, Pak. Jadi gini, Pak. Dokter Terawan ini kita jangan permasalahkan dia Kristen atau bukan. Tapi dia adalah dokter yang menghidupi, menghayati nilai-nilai Pancasila di bumi Indonesia ini. Itu yang saya lihat, ya, setuju. Jadi siapapun agamanya apapun, yang penting kan dia menghayati, menghidupi daripada nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila itu nyata dalam profesinya. Ya. Dan yang dia tolong bukannya satu agama aja, semua sama. Yang penting dia berketuhanan. Seandainya kalau dia nggak berketuhanan, Pak, tentu responnya beda, Pak. Kalau dia mengalami seperti ini, dia bilang, iya memang saya jadi korban, saya ditindas, saya disolimi. Tapi dia nggak ada respon kayak gitu. Dia nggak ada victim prayer. Betul. Tapi dia bilang, ini adalah rumah kedua saya. Dokter-dokter adalah keluarga saya. Saya nggak perlu musuhin dong. Wah, ini saya lihat ini respon dokter yang berketuhanan, Pak. Itu menarik tuh. Kenapa? Karena saya pernah dokter yang berketuhanan, karena saya pernah tahu ada dokter tua yang saya pernah datang dulu, saya lupa namanya. Dia bilang begini, dokter yang tidak bertuhan itu bahaya. Kenapa? Karena manusia bisa hidup bukan hanya dari kepintaran hasil ilmu lah, ya, dari kedokteran segala macam. That is not enough ternyata. Dokter hanya bisa membenarkan mekanisme organ dan segala macam dibenerin, harus nyambung lagi ya. Yang terbesar adalah jiwa, hope itu harus ada. Kalau dia tidak, pada saat dia tidak sadarkan diri, itu ada jiwa yang masih hidup yang dia harus menaruh hope. Nah, hope itu ibaratnya pompa. Kalau nggak dipompa, dia nggak akan membesar dan tidak akan ikut bantu menyembuhkan badannya. Nah, yang dipompa itu apa? Itu adalah faith, iman. Jadi you have to like pump your faith to make it bigger and bigger and bigger pada saat you're unconscious gitu, pada saat you nggak sadarkan diri. Karena dokter itu bilang, saya hanya bisa melakukan sebatas ilmu yang saya pelajari di sekolah di kedokteran. Tapi selebihnya itu Tuhan yang punya kendali. Betul. Nah, sekarang kalau kamu tidak minta sama Tuhan, God help me, ya Tuhan nggak akan sembuhkan kalau kamu nggak minta. If you ask, God akan sembuhkan. Iya kan? Betul. Dengan apa? Dengan faith. So there is hope. Faith is actually hope. Jadi elemen itulah yang sangat-sangat penting yang dokter kekinian, dokter sekarang ini harus punya. Not ilmu. Not only ilmu, Pak ya. Ya, tapi juga ilmu hope, menurut kalau istilah saya tuh. Dia memberikan harapan mereka. Apapun agama dia. You have to ask your God. Betul. Untuk
ambil alih dan menyembuhkan. Karena setiap orang kan punya cara masing-masing untuk mengembangkan harapannya dia. Betul. Dengan metodenya dia untuk minta sama Tuhan. Ya Iya. itu gunakan. Itu yang saya yakin Dr. Terawan adalah seorang Pancasilais yang sangat menghormati Pancasila ideologi itu, dan dia mempraktekkan. Cuman di salah tafsir sama banyak pihak yang ingin menjatuhkan dia. Iya, betul Pak. Makanya kan itu sebabnya kita harus beri tempat kepada orang-orang seperti ini. Apalagi dia sudah menghidupi nilai-nilai Pancasila. Yes. Jangan dianggap musuh. Justru orang-orang yang mau menggantikan Pancasila itu yang kita harus hadapi, kita harus lawan. Jangan beri tempat di Indonesia ini. Nah, kita beralih ke yang lain tentang masalah Dr. Terawan, tapi kita beralih pada bagaimana orang-orang Kristen supaya bisa punya keterampilan yang bisa memberkati banyak orang, Pak. Saya belajar ada tiga tahap, Pak. Tiga tahap. Yang pertama gini, Pak. Banyak orang yang biasa-biasa saja bilang gini, I do what I love. Saya melakukan apa yang saya cintai. Jadi apa yang dia sukai aja dia lakukan. Iya, betul. Tapi ini sangat dasar sekali, ini sangat cetek. Mungkin pesan dia apa, nah udah. Tapi seharusnya dia kalau mau meningkat lagi, dia harus katakan I love what I do. Saya mencintai apa yang saya lakukan. Jadi saya tahu nih passionnya. Jadi lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi yang ini saya harus kembangkan diri lebih jauh lagi. Tapi kita sebagai pengikut Yesus, kita harus yang tahap ketiga, Pak. Ini betul-betul yang lebih next level lagi. I will do the same works Jesus have done. Saya akan lakukan pekerjaan yang sama yang Yesus telah lakukan. Salah satunya menyembuhkan. Menyembuhkan, punya belas kasihan kepada orang. Melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Iya, pokoknya dalam pekerjaan apa saja yang profesi kita dalam apa saja. Misalnya Bapak dalam dunia media, saya dalam dunia rohani. Kita sama-sama hidup ini 3 langkah ini. Supaya kita punya keterampilan yang lebih baik, bisa memberkati banyak orang seperti yang Dr. Terawan lakukan dalam dunia medis. Kita bisa lakukan itu. Yang penting kita harus masuk dalam level ketiga tadi. Nah, bagaimana menurut Pak Richard? Silakan. Kalau saya sih melihat kalau konteksnya adalah Pak Terawan itu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menolong umat manusia. Sudah jelas karya-karya dia itu bermanfaat, dan dia itu adalah orang yang tadi Bapak bilang he loves to help people. Jadi passion dia itu adalah menolong orang. Betul. Mungkin juga saya yakin Pak Terawan tidak sadar kalau Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Betul. Kalau baca ceritanya, dia hanya pengen menyembuhkan orang. Dia hanya dokter biasa di RSPAD dan merasa ya kalau ini metode ini nggak berhasil, coba metode ini, coba ini. Tujuannya apa? Ya to make sure the patient pasiennya itu hidup, jangan mati, mau menyelamatkan dia. Nah, Tuhan melihat kerinduan dia untuk mau menolong, ya Tuhan kasih dia lebih, dia kasih extra skill. Otaknya mungkin diisi lebih banyak gitu, yang memberi manfaat untuk gue ciptain ini deh, metode ini, gue ciptain rumusan ini, formula ini, resep ini, dan ternyata it works dan diberkati. Karena apa? Saya yakin Dr. Terawan menempatkan Tuhan di dalam kehidupan dia untuk setiap tindak laku, tutur kata dan segala macamnya. Sebelum dia menulis resep, Tuhan tolong kasih saya apa yang saya harus lakukan. Sebelum dia bertindak di meja operasi, dia pasti akan memberikan Tuhan pakai dua tangan saya nih. Pasti doanya itu. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa dia memang full dipergunakan Tuhan untuk mengembangkan apa skill yang Tuhan telah berikan kepada dia. Nah, sekarang ini bagi kita anak-anak muda yang lain yang sedang dalam ilmu kedokteran harus bisa melihat
bagaimana dia berjuang untuk dunia kedokteran Indonesia yang bersih, yang maju, yang modern, yang berakhlak ya mungkin ya, yang benar-benar apa ya bertuhan gitu. Jangan hanya mengandalkan kemampuan. Kan ada ayatnya, jangan mengandalkan hanya kemampuan kita ya. Ya. Apa, dan kita harus benar-benar bersandar pada Tuhan, karena sepintar-pintarnya kita, we still need miracle. Ya, betul. We still need miracle di meja operasi. Itu we need a miracle. Dan itu yang menurut saya Dr. Terawan menjadi kesaksian yang dahsyat kepada orang-orang yang percaya dengan metode dia. Dan mereka merasakan kasih Kristus lewat dia. Tapi bukan berarti orang itu yang non-Christian tiba-tiba harus jadi Kristen. Enggak. Oh, enggak, betul. Dia tetap dengan keimanannya dia, tapi dia merasa berkat itu. Iya. Itu yang menurut saya dahsyatnya bagaimana Tuhan memakai Dr. Terawan, Pak. Iya. Makanya kan dia tetap pada sila kelima dia praktikkan juga, Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Jadi bagaimana kesehatan ini bisa seadil-adilnya bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memang yang harus diperjuangkan oleh semua dokter, semua tenaga-tenaga ahli yang ada di Indonesia ini. Karena bukan untuk sekelompok, bukan untuk golongan tertentu. Ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada di Indonesia ini yang warga negara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak ada. Semua punya hak yang sama di negara Indonesia ini. Nah, ada hal yang menarik dari Dr. Terawan yang saya perhatikan gini sih, Pak Richard. Saya belajar dari Alkitab. Saya lihat itu contoh yang di Alkitab, seorang yang selalu diganjar-ganjar, cegal-cegal terus. Tapi tetap Tuhan pelihara dia, dan makin hari dia makin naik dan makin naik, makin naik. Karena dia sudah punya urapan raja. Itu Daud. Waktu Saul or Yusuf. Di Firaun. Yusuf juga. Yusuf kan dari beberapa kelompok ya. Tapi kalau Daud ini yang jegal dia ini adalah raja ini. Dia boleh dikatakan musuh negara. Musuh politik, raja nomor 1. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa? Karena ada urapan raja itu. Jadi untuk kita sebagai orang Kristen, kita bisa belajar dari kasus ya Dr. Terawan ini. Kenapa dia bisa tetap kokoh? Bukan karena dia hebat semata-mata. Urapannya ini. Urapan raja ini. Orang mau cegah bagaimanapun juga, kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa turunkan. Karena urapan raja. Dia kebal. Dr. Terawan saya yakin kebal hinaan, dia kebal nyinyiran orang, dia kebal di kambing hitamkan, segala macam lah. Dia kayaknya, saya rasa dia udah kebal. Kenapa? Karena ada urapan itu membungkus dia. Iya, betul. Urapan itu yang semacam perisai, semacam peluru rompi anti peluru. Ada urapan yang kuat sekali, yang dia luar biasa loh. Saya lihat dia apapun yang dia lakukan itu diserang terus. Dan itu dia jaga kekudusan hidupnya. Dan luar biasa, dia nggak give up loh, Pak. Setahu saya dia nggak. Udah deh, gue capek jadi dokter, gue dihina, dijegal mulu. Udah deh, gue jual telur sama ayam aja. Dia bisa saja kan pergi ke luar negeri kan, Pak? Atau ke Jerman sekarang, yang dia menjadi ketua dokter militer apa tuh katanya. Ke Jerman, udah ke sana, banyak yang mau bayar dia mahal, Pak. Dia bisa hidup enak di Amerika, di Eropa. Betul. Nah, tapi dia tetap berjuang untuk Indonesia. Itu, Pak. Makanya kalau urapan raja, dia tetap ada di satu tempat. Iya, benar. Kayak Daud itu kan di satu tempat, Yusuf ada di satu tempat. Iya, betul.
Tapi kalau Nah, misalnya dia pindah-pindah, kita perlu pertanyakan urapan raja atau bukan ini? iya benar, itulah saya melihat Dokter Terawan ini memang eh, apa ya, orang khusus yang disiapkan Tuhan untuk Indonesia gitu. Nah itu, Dan Tuhan ada misi baik untuk Indonesia dan menggunakan Terawan sebagai eh, hambanya untuk menyelamatkan, menolong banyak orang sakit, mantu membenahi, kalaupun membenahi dunia kedokteran kita, eh, memang udah saatnya kita harus punya gini loh. Kalau saya melihat paling gampang, Singapura itu, Malaysia itu menikmati devisa dari Indonesia di dunia medical kedokteran. ya Semua pada berobat di sana. Why? Karena secara mayoritas kita, dokter kita tidak dipercaya sama orang kita sendiri. betul. Dan ini bukan rahasia tertutup, ini rahasia umum. Everybody knows. Oh sakit ini udah Singapura aja, ke Penang aja gitu. Udah kali ini ke Australia aja. Jadi kita kayak harus, dokter kita nggak dihormati, nggak dipercaya, itu kan sakit hati banget saya lihat ini. Betul. Jadi menurut saya sekarang ada something, ada missing link di dalam dunia kedokteran kita yang harus dibenerin gitu, harus diganti atau diisi something. Dan menurut saya kejadian Dokter Terawan ini akan memicu perombakan besar. Terakhir saya baca sih katanya pemerintah mau take over tuh izin kedokteran gitu, bukan ID lagi katanya. Ya, ya. Kalau itu benar, luar biasa. Itu big step gitu. Itu luar biasa, bagus. Nah, Ya. langkah kedua tidak mudah lagi untuk benar-benar merubah tatanan industri kedokteran kita, sehingga masyarakat dapat meraih kepercayaan kembali gitu, bahwa dokter kita tuh nggak sekalah dokter-dokter di luar negeri. Oh iya betul Pak. Dokter Betul. kita itu hebat. Hebat itu. Iya, cuman nggak dipercaya dan nggak dikenal aja. Iya, iya. Nah, menurut saya ada berkat di belakang kejadian Dokter Terawan ini. Kenapa? Ada satu rencana Tuhan yang dahsyat yang Tuhan sedang siapkan dari kejadian ini. Dan memang Dokter Terawan harus yang menjadi kasus Dokter Terawan ini akan menjadi pemicunya. Ya. Setelah ini dibongkar, setelah ini dirombak total, ada berkat yang luar biasa dari Tuhan, bukan dari Dokter Terawan, tapi dari Tuhan. Ya. Menggunakan semua orang-orang hebat dan cerdas di dunia ilmu kedokteran akan merubah dunia kedokteran kita. Betul. Saya prediksi dalam 5 tahun ke depan Indonesia akan dahsyat, mempunyai rumah sakit yang bagus, katanya nanti oleh Pak Jokowi akan resmikan dalam 2-3 tahun lagi di Bali. Dan berharap banget bahwa semua orang sakit tidak perlu keluar negeri lagi, sekalipun berapa kaya Anda, ya ke Indonesia aja, dokter kita tuh bagus-bagus. Saya setuju Pak. Sebenarnya banyak dokter-dokter Indonesia itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dokter bedah saraf aja di Asia Tenggara ini di Indonesia Pak. Betul. Tapi yang sayangnya memang ada pemimpin bangsa kita lebih suka kalau sakit, keluarga sakit di luar negeri. Yes. Pemimpin bangsa. Nah itu sayang sekali nggak memberikan contoh untuk rakyat gitu sih Pak. Tapi ya oke lah. Paling tidak melalui ini kita bisa belajar bahwa kita harus bisa lakukan yang terbaik. Apapun profesi kita. Apapun profesi kita. Yang tadi saya sebutkan 3 level itu Pak. Jadi kita harus lakukan sampai apa yang Yesus kerjakan juga. Nah itu yang membuat kita jadi meningkat sehingga kita bisa menerima urapan raja, sehingga apapun orang, kekuatan manapun yang bisa mau mencegal kita, tidak bisa. Karena kalau kita sudah terima urapan raja, nggak ada yang bisa menurunkan, kecuali dosa, kalau kita menyimpan dosa. Nah itu sebabnya kita belajar dari kasus Dokter Terawan. Apa istimewanya Dokter Terawan? Karena dia lakukan profesinya dengan benar, dengan tepat. Dan dia lakukan yang
lebih baik yang orang lain nggak pikirkan, dia lakukan. Jangan kembangkan. Yang rahasianya lagi adalah karena saya yakin Tuhan memberikan dia urapan raja sehingga dia bisa bertahan di tengah badai seperti ini. Kalau seorang dokter biasa udah langsung hancur itu. Iya. Ya, kalau saya sih ngeliat ada oknum-oknum yang apa paranoia dengan Dokter Terawan karena mereka melihat sesuatu yang menakutkan mereka. Ya. Mereka Betul. melihat sesuatu yang mereka anggap menjadi ancaman buat mereka. Ya. Betul. Yaitu apa? Sesuatu cahaya yang glow dari senyumannya dia, ada aura yang sangat strong yang memberikan sesuatu yang baik. Dan biasanya yang takut itu iblis. Ya. Betul. Dia takut mendekati Dokter Terawan. Kenapa? Ya, he brings good spirit. Ya, betul. He carries a strong anointing of the Holy Spirit, yang urapan yang dahsyat dari Roh Kudus terasa itu. Orang kalau diurapi sama Tuhan tuh terasa. Dia berdiri berapa meter aja orang. Saya pernah berdiri dekat Maurice Cerullo, almarhum. Saya pernah dekat di depan Yonggi Cho, karena saya waktu di Wario kan saya pernah kerja jadi waiter ya, catering di Charismatic Bible Conference, dan saya melayani coffee di ada hampir 70 pendeta top dunia berkumpul di Wario. Yonggi Cho, Maurice Cerullo, ada Larry Lee, ada semua yang besar-besar lah, Rehat Bongke. Saya melayani coffee dan merasakan. Saya datang aja berapa meter saya merasakan wow. Bulu kuduk berdiri. Ya, Maurice Cerullo saya berjalan baru 4 meter mau ngasih kopi saya nggak berani loh. Saya muter dulu, wah gila ini orang anointing banget gitu loh. Akhirnya saya memberanikan kasih cangkirnya gemeter. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dia orang anak Tuhan yang sudah ditunjuk dan diberi urapan dahsyat dan ada misi yang sedang dia bawa. Ya. Dan mungkin seperti Raja Daud, saya yakin Dokter Terawan demikian juga. Ada misi yang Tuhan berikan pada dia, dan dia harus jalankan demi kemanusiaan dunia ini. Not only Indonesia. Saya optimis satu hari Dokter Terawan akan membanggakan Indonesia dengan karya-karya dan inovasi dia. Ya, betul. Dan kalau Indonesia tidak mau, ya kita nggak bisa salahin dia, diambil sama negara lain. Yang siapa dapat kreditnya? Negara lain yang dapat kreditnya. Betul, Pak. Ya, gitu, Pak. Jadi cukup menarik ini kita membahas apa istimewanya Dokter Terawan ini, karena selalu kita dari sudut pandang Alkitab, bukan bukan semata-mata kita bicara soal dari dunia, enggak, tapi dari Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada dan dari terang firman Tuhan, sehingga itu membuat jadi insight bagi kita. Betul. Insight rohani, sehingga kita bisa melangkah di ke depan ini bagaimana. Seandainya apapun profesi kita, jangan takut berkarya di bumi Indonesia ini. Ya, amin. Selama kita menjalankan Injil, tapi juga kita menjalankan sila-sila dalam Pancasila. Nggak usah takut, karena itu pasti diterima oleh banyak orang. Kehadiran kita diterima banyak orang. Jadi tetap berkarya untuk menerangi dan menggarami Indonesia apapun profesi saudara. Betul. Ya, terima kasih Pak Richard untuk kesempatan berbagi. Karena maaf salah kata atau apa, ini hanya disclaimer ya, ini hanya pandangan saya pribadi aja, tidak mewakili siapa-siapa. Ya, nggak apa-apa, karena kita dengan diskusi ini kan kita bisa menerangi banyak orang juga di sini. Ya, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau saudara ada komen, silakan tulis di komentar, dan saudara bisa like dan bisa share link kami ini kepada orang lain supaya banyak orang yang boleh diberkati lagi melalui diskusi kami ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Richard, salam saudara sekalian. God bless you. Terima kasih. God bless.
namanya kesusahan, namanya rasa tertekan. Itu kan sebenarnya ungkapan perasaan. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita rasakan sebagai anugerah Tuhan, biar dalam kondisi terjepit, biar dalam kondisi terendah sekalipun, tergantung kita mengungkapkannya di hadapan Tuhan sebagai syukur atau sebagai beban. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan